Let's go, I know with the plan and what black I do can see. Look at that low bug. Let's go eat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlailatul Qomaria dengan NIM P071311230028 absensi 28 dari kelas 1A Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika Poltekkes Kemenkes Mataram tahun ajaran 2023-2024. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Zedi Mutakin SPD MPD. Baik, adapun topik yang dibahas kali ini yaitu demokrasi Indonesia. Latar belakang. Demokrasi merupakan salah satu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau negara yang dijalankan oleh pemerintah. Adapun rumusan masalah yang dibahas kali ini yaitu yang pertama, apakah yang dimaksud dengan demokrasi? Yang kedua, bagaimana prinsip demokrasi Indonesia? Dan yang ketiga, apa saja jenis-jenis demokrasi? Yang keempat, apa sajakah contoh-contoh demokrasi di Indonesia? Yang pertama, apa sih itu demokrasi? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos yang berarti rakyat, dan kratos atau kratien yang berarti kekuasaan. Bisa dibilang demokrasi secara harfiah berarti pemerintahan rakyat. Dan menurut Abraham Lincoln, Presiden Amerika yang ke-16, demokrasi adalah pemerintahan yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam ilmu politik, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana penguasa harus mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada rakyat yang dilaksanakan secara tidak langsung oleh wakil-wakil yang dipilih melalui pemilihan umum yang kompetitif, bebas, dan jujur. Yang kedua, bagaimana prinsip demokrasi Indonesia? Prinsip demokrasi Indonesia berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Di sini berarti bahwa kekuasaan politik berada di tangan rakyat. Rakyat memiliki hak penuh untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik melalui pemilihan umum dan mekanisme partisipasi publik lainnya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini menekankan pentingnya menghormati martabat dan hak asasi setiap individu. Demokrasi Pancasila menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial, kesejahteraan, dan perlindungan hak asasi manusia. Poin yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Di sini menekankan pentingnya membangun persatuan dan kesatuan dalam masyarakat yang beragam. Poin yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip demokrasi Pancasila menggarisbawahi pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini menjelaskan bagaimana masyarakat mendapatkan keadilan secara utuh tanpa adanya perbedaan. Yang ketiga, jenis-jenis demokrasi Indonesia. Perlu kita ketahui, praktik demokrasi Indonesia mencakup seperangkat praktik yang terbentuk melalui sejarah panjang dengan perjalanan yang berlika-liku. Yang pertama ada demokrasi parlementer yang mulai diberlakukan pada tahun 1945 sampai pada tahun 1959. Demokrasi parlementer merupakan sistem demokrasi yang menonjolkan peran parlementer dan partai-partainya. Demokrasi yang kedua yaitu demokrasi terpimpin
yang mulai diberlakukan pada tahun 1959 sampai pada 1965. Demokrasi ini merupakan bentuk sistem pemerintahan yang dipimpin oleh presiden secara mutlak dan otoriter. Yang ketiga ada sistem demokrasi Pancasila yang mulai diberlakukan pada tahun 1966 sampai pada 1998. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang berbentuk konstitusional. Yang keempat, demokrasi Pancasila era reformasi yang mulai diberlakukan pada tahun 1999 sampai sekarang. Setelah demokrasi Pancasila berakhir, Indonesia memasuki era reformasi. Pada era reformasi, Indonesia diwarnai dengan kebebasan pers dan kebebasan untuk berpendapat. Apakah kamu tahu jenis dari demokrasi yang diterapkan di Indonesia? Yang pertama ada demokrasi menurut cara aspirasi rakyat. Di sini berisi demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Yang kedua, demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Di sini ada demokrasi liberal, demokrasi rakyat, dan demokrasi Pancasila. Yang ketiga, demokrasi berdasarkan kebutuhan. Di sini ada demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi campuran. Yang keempat, demokrasi berlandaskan prinsip ideologi. Di sini ada demokrasi liberal dan demokrasi rakyat. Yang keempat, contoh demokrasi Indonesia. Di Indonesia ada banyak praktik demokrasi yang dilakukan. Di sini saya ambil 5 contoh. Yang pertama, pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Yang kedua, musyawarah untuk mufakat bersama di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, berdirinya lembaga-lembaga masyarakat. Keempat, masyarakat diberikan kebebasan untuk berpendapat. Dan yang kelima, mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan dengan kepentingan sendiri. Kesimpulan, landasan mengapa adanya demokrasi di Indonesia adalah Pancasila. Karena itu adalah dasar negara kita dan kita berpedoman kepada Pancasila. Dan oleh sebab itu kita memakai sistem demokrasi. Karena dalam sistem demokrasi ini sejalan dengan Pancasila, bahkan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu selalu mementingkan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa harus ikut membantu pemerintah dengan belajar bersungguh-sungguh dan sebaik mungkin, karena kita adalah generasi bangsa yang akan meneruskan bangsa dan tanah air.